Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang namanya Android Shape 2D ya. Sebagai lanjutan dari material desain di episode kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ini adalah shape atau bangun datar ya yang akan kita coba. Jadi fungsinya kita belajar Android Shape 2D ini untuk apa? Tentu ada gunanya, bukan nggak berguna ya. Gunanya adalah supaya teman-teman bisa nih bikin desain yang seperti ini. Kan ini ada kotak, kemudian ada bulat-bulat. Nah, seperti ini bulat-bulat. Gimana cara bikin shape seperti itu? Ya, jawabannya adalah dengan menerapkan Shape 2D. Ya, karena yang namanya widget-widget Android kayak button, text view, checkbox dan sebagainya itu sangat terbatas bentuk desainnya. Ya, jadi sangat sulit teman-teman kalau hanya mengandalkan widget basic. Nah, jadi perlu yang namanya Android Shape 2D kalau benar-benar pengen bikin tampilan yang sebagus ini tuh ya, bagus ya. Dan ada banyak lagi tampilannya, misalkan kayak seperti ini, bikin dashboard yang ada kotak ini tuh ya, bikin banner ini dan background bulat di belakang gambar ini dan seterusnya, itu pakai Android Shape 2D. Nah teman-teman, itu ya. Oke, di sini mungkin kita langsung saja mulai ke slide baru dulu ya. Jadi, pengertian Android Shape 2D adalah shape itu bisa dipahami sebagai bentuk atau ya bentuk ya. Kemudian 2D itu dimensi, dua dimensi. 2D itu two dimension, dua dimensi. Dua dimensi itu artinya suatu bangun yang punya dua ukuran, satu panjang dan satunya lebar. Jadi dua kan. Kalau tiga dimensi berarti selain panjang, lebar ada juga tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi. Ada tiga ukuran. Kalau dua dimensi, dua ukuran. Oke. Ini kalau dipahami secara makna perkata, tapi kalau secara istilah shape 2D bisa dipahami juga sebagai bangun datar. Nah, bangun datar ya, karena bangun datar itu punya ukuran yaitu panjang dan lebar. Nah, jadi dua dimensi. Bangun datar itu dua dimensi. Kemudian di sini kenapa sih harus belajar shape 2D? Ya kan balik lagi ke tujuan yang kita bahas di episode sebelumnya bahwa mulai dari video sebelumnya dan seterusnya, video 15, 16 dan seterusnya, kita fokusnya pada UI atau user interface sehingga tampilan aplikasi teman-teman di-up tuh, diperbaiki kualitasnya, nggak cuma yang basic-basic aja bisanya ya. Bukan cuma menonjolkan fungsionalitas tetapi juga kualitas desain antarmuka. Supaya tadi bisa bikin yang seperti ini nih. Ini semuanya pakai Shape 2D. Kalau teman-teman nggak ngerti Shape 2D, mana bisa ya. Nah, kayak gini juga nih Shape 2D. Oke, kita bisa membuat bermacam-macam shape atau bangun datar sehingga bisa memperkaya tampilan ini dengan mempelajari Shape 2D. Contoh tadi kayak ini, bundaran ini juga sama ya. Nanti kita sebenarnya yang diajarkan di video ini kan basic, tapi kan ujung-ujungnya basic itu bisa diolah menjadi yang sophisticated atau kompleks ya. Makanya kreativitas itu sangat diperlukan meskipun di sini basic yang dipelajari tapi bisa di-up ya. Oke, mengawalinya. Oh ya, di sini belum lagi. Di sini yang biasa dipakai di aplikasi Android itu tentu tidak semua bangun datar ya. Ada square tuh yang biasa tuh, square tuh persegi, ada rectangle persegi panjang, ada triangle segitiga, ada circle dan round. Atau lebih tepatnya ini ring dan oval ya, ring dan oval. Nah, ini yang biasa dipakai. Kalau polygon tuh jarang, kemudian kalau layang-layang juga jarang. Jajar genjang, trapesium itu jarang ya, karena apa ya? Aneh aja gitu kalau ada bangun datar yang terlalu banyak sudutnya, kira-kira gitu ya. Oke, kita akan lompat ke yang pertama yaitu tentang rectangle, bagaimana cara bikinnya. Untuk itu kita buka Android Studio, bikin project baru, empty views activity. Di sini kita bikin namanya adalah Android Shape 2D ya. Kemudian di sini 22, finish saja. Lalu kita tunggu ya. Nah, di slide ini saya sudah sediakan coding, cuma dia tidak bisa di-copy, dia berbentuk gambar ya. Saya ambil dari screenshotan ini semua nih.
teman-teman nanti. Oh ya, saya lupa yang satu tadi saya lupa ya. Apa namanya? Referensinya serupa di copy. Oke. Nah, kita bikinnya itu di file XML ya. Jadi bukan import file gambar, tapi bikin shape itu menggunakan file XML. Oke, jadi beda ya. Beda kalau kita ngopi file gambar misalnya square atau rectangle, dimasukin tuh berupa gambar. Beda caranya dengan bikin yang square. Oke, kita nanti cari tahu bedanya ya. Ini bisa dihapus dulu, dan teman-teman bisa untuk membuat shape-nya, teman-teman klik di res, kemudian taruhnya kalau bisa di drawable aja ya. Karena drawable ini khusus untuk gambar. Klik kanan, kemudian new. Di sini kalau nggak salah drawable resource file, diklik. Lalu di sini kita kasih square mungkin ya, square atau rectangle aja. Rectangle, karena rectangle dengan square itu kakak adik ya. Yang satunya agak panjang, yang satunya sama width panjang dan lebarnya sama ukurannya. Oke. Kemudian root element ini selektor apa ya? Sebentar. Oh, root elemennya ini adalah shape. Oke, di sini sip. Seperti ini ya. Jadi file name-nya ini bebas, root elemennya kan di sini ada coding nih, shape ya. Ini adalah root element namanya. Supaya ini kita nggak capek-capek bikin ngerubah ya, ngerubahnya menjadi shape, maka di sini udah bikin aja di sini shape. Nah, langsung kita klik OK. Nanti akan kebuka file XML ini. Nah, gitu teman-teman caranya. Oke. Sebelah kanan ini kan mode split ya. Sebelah kanan itu untuk apa ya, review, kita meninjau bentuk yang kita coding. Sebelah kirinya ini adalah coding untuk instruksinya. Oke, pertama kita ada shape. Nah, lalu spasi. Di sini salah nih berarti. Salah. Shape. Saya lupa ya. Sebentar. Itulah gunanya rujukan. Sebentar, guys. Oke teman-teman, jadi di sini harusnya enggak kita rubah ya yang tadi ya. Ini kita diulangi saja. Delete saja rectangle-nya, klik kanan delete. Oke, lalu kita bikin baru, klik kanan drawable, lalu drawable resource file. Ini namanya rectangle. Lalu selektornya biarin ya. Oke, dan kita bisa lihat. Oke, dan kita di sini pertama-tama bikin tag item, nambahin item. Bisa nggak ya? Bisa. Item. Nah, gitu. Slash item, lalu kita bikin di sini shape ya. Nah, di sini shape ada nggak sih? Oh, nggak ada. Shape ya udah, shape. Kemudian di sini Android titik 2 shape rectangle ya. Kita bikin yang pertama itu square, tapi dia pakai shape-nya rectangle. Oke, seperti ini, tutup. Lalu kita bisa kasih width ya. Nah, width-nya itu bukan width. Tapi di sini kita kasih apa ya? Kita kasih di sini color ya. Nah, warna untuk ngasih background dia pakai solid. Kita kasih background supaya mudah dilihat, Android color. Kemudian di sini kita pakai aja warna misalnya pagar 00 FF12 mungkin ya. Nah, hijau ya. Oke. Kemudian kita oh ya, ini harus garis miringnya, diakhiri garis miring supaya nggak merah. Kemudian teman-teman ke activity main. Nah, cara nampilinnya gimana? Pakai image view atau boleh pakai yang lain ya. Tapi di sini pakai image view saja. Set. Lalu teman-teman nih sudah muncul di bagian drawable. Karena kita naruhnya di bawah drawable, maka di tab drawable akan kedeteksi. Ya udah, klik saja. Oke. Nah, kemudian kita kasih di sini width-nya misalnya 100 dp.
100 dp. Height-nya kalau pengen square atau persegi ya udah samain width dan height. Tuh persegi kan, kalau pengen persegi panjang ya udah salah satu digedein misalnya di 200. Nah itu jadi rectangle dan square itu sama cara bikinnya, bedanya di pengaturan width dan height-nya saja. Bisa ya, bisa dipahami. Sip, lalu kita coba seperti ini, kasih constraint dan kita bisa run ya, dan hasilnya akan muncul square, bukan rectangle. Oke, nanti selanjutnya kita akan coba bikin yang varian dari rectangle. Misalnya ada stroke-nya. Stroke itu apa? Bukan penyakit, tapi stroke itu bukan penyakit ya. Oke, it's sudah tampil. Nah, sudah tampil. Kemudian kita bikin yang ada stroke-nya tadi. Misalnya stroke itu apa? Stroke itu adalah garis luar dari sebuah shape. Ini kan nggak ada garisnya kan? Coba tuh nggak ada garisnya tuh, cuma backgroundnya aja. Oke, sekarang kita tambahin stroke nggak bisa otomatis ya. Stroke, kemudian kita pakai width, ketebalannya ya, ketebalan dari si stroke nya misalnya 2 dp sama kayak contoh. Kemudian kita pakai color, warna dari si itunya. Apa ya, misalnya kan di sini FF0118 misalnya gitu ya. Satu lagi. Nah seperti itu. Nah jadi ini adalah kode untuk warna merah. Untuk tuh lihat garisnya ada merah. Kita balik ke ini garis miring. Kita balik ke main XML tuh udah ada garisnya. Nah gitu ya, itu cara nambah stroke. Kemudian kita bisa pakai corner radius supaya sudut-sudut dari si rectangle-nya itu tumpul. Nah, taruh di sini. Kemudian kasih corners. Di sini radius ya, Android radius. Kita pakai misalnya 5 jangan 5 dp, 10 dp. Perhatikan yang terjadi. Nah, garis miring. Tuh, ada sudut-sudutnya. Nah, gitu. Kalau kita set di sini radiusnya itu ya sama dengan width dari square, kita jadikan ini square 100 misalnya, sama nih, ini square ya. Kalau kita setting sama dengan width dan height untuk radius, maka dia akan menjadi circle. Coba tuh ya, tuh enggak juga ya, 1000. Oh di sini dia nggak jadi circle. Kenapa? Karena ukurannya besar. Tapi kalau di activity mainnya dia jadi circle. Tuh kayak gitu, mudah sekali ya. Kita run untuk mencobanya. Tuh jadi cara bikin circle bisa dengan cara ini atau nanti cara keduanya ya. Nah satu shape itu bisa menjadi tiga elemen atau 3 bangun, yaitu square atau rectangle dan juga circle. Nah itu teman-teman. Berikutnya selain stroke dan radius ada lagi di sini gradient. Jadi kita bisa bikin di sini ini 0 dp aja ya. Kita bisa bikin di sini backgroundnya pakai gradient, bukan solid. Ini warna solid namanya. Caranya adalah kita pakai gradient, kemudian ada angle ya. Angle-nya mungkin 0 aja deh, 0 degree. Kemudian start color itu adalah warna asalnya. Biasanya ini warna terang ya kan, menuju gelap ya. Terang dulu deh, FF0000 misalnya ya. Kemudian kita kasih di sini end color, kok ini enggak ada 00 nya, 0000. Nah ini merah. Kemudian kita pakai end color, merahnya menuju gelap merah. Gelap merah tuh berarti ya udah gelap aja, misalnya 770000 tuh ya, dia menuju dari terang menuju gelap. Degree ini fungsinya apa? Jadi ini kan gradient ya, secara default dia 0. Kalau 45 tuh jadi terangnya di sini, gelapnya di sana. Nah kayak gitu teman-teman bisa coba-coba. Misalnya 10 bagaimana tuh, kalau dia 90 bagaimana tuh ya, dia akan menyesuaikan. Ini kayaknya kurang jelas ya, satu-satu mungkin.
tuh ya. Misalnya di sini 180, maksimalnya dia 360 ya. Kemudian di sini 10 tuh gitu, 10, 20 dan seterusnya, 30 dan seterusnya ya. Oke, itu tentang gradien. Jadi warna ini nggak akan berlaku lagi. Coba kita lihat di sini tuh ya, nggak akan berlaku lagi. Ini merah karena garis miringnya nggak ada. Oke, kemudian kita juga bisa bikin shape menggunakan pengaturan corner yang berbeda-beda. Misalkan di sini cornernya kita bukan pakai yang ini ya, ini ya. Pakai ini, tapi di sini pakai radius ya, maksudnya tuh corner radiusnya pakai settingan bukan yang all radius, tapi pakai yang misalnya di sini top. Nah, top left radius misalnya kita samain dulu 10 dp, habis top itu apa, top left berarti top right 10 dp, bottom right ya, bottom right 10 dp, kemudian di sini ada bottom left tuh ya, bottom left 10 dp. Nah, kita bisa bikin bentuk yang beraneka ragam. Misalnya di sini pengen lebih tumpul, nih lebih tumpul kayak HP Nokia zaman dulu. Ini apa nih, top left dan bottom right. Nah, berarti top leftnya ini ya, kita bisa kasih 100 mungkin, dan yang bottom rightnya juga 100 tuh, kayak gitu ya. Atau kita pengen bikin sesuatu yang agak unik, misalnya nih lingkaran seperempat lingkaran. Berarti ini adalah radiusnya seperti ini ya, set di sini bulatannya, di sini sudutnya lancip. Ini bottom rightnya berarti jadi 0. Kemudian di sini left radiusnya bisa kita set menjadi 1000 lah tuh, kayak gitu. Jadi bisa bikin macam-macam apa namanya, bentuk ya, dengan kreativitas. Nah, teman-teman, itu yang saya pengen tuh dicoba aja secara mandiri, mainkan imajinasinya supaya mendapatkan pengalaman baru ya, ide-ide baru. Nah, ini untuk rectangle. Berikutnya kita coba shape yang lain, yaitu triangle. Triangle tuh segitiga ya. Oke, kita bikin segitiga ini agak beda cara bikinnya ya, codingnya, tapi caranya sama aja. Kita klik kanan drawable, kemudian di sini bukan, klik kanan, pilih drawable resource file, lalu sesuai yang ini, oh ini layer list ya, layer list, salah, triangle di sini layer list. Nah, seperti itu, lalu klik OK saja, nanti akan kebuka ini. Lalu kita bisa tambahin di sini item, habis itu nah di enter, kemudian di sini ada rotate ya, rotate, sayangnya nggak bisa di copy nih ya. Sebentar, oh dia pakai rectangle juga caranya, cuma dimodifikasi rectangle-nya ya. Oke. Rotate Android from degrees. From degrees ini adalah 45. Kemudian di sini 2 degrees 45 juga. Kemudian pivot X itu minus 40%. Kemudian di sini pivot Y berapa tadi, 87%. Kemudian ya udah ditutup ya, sip. Rotate itu berarti di dalam rotate ada shape. Nah, shape di sini Android, shape-nya rectangle. Tuh di sini kan nggak ada triangle ya, berarti memang harus pakai rectangle yang dimodifikasi untuk bikin si ini. Wah, kecapean, harus pindah baris ya, harusnya kayak gini aja. Harus pakai rectangle untuk yang dimodifikasi untuk bikin triangle. Kemudian di sini kita bisa kasih color tapi apa tadi ya,
oh ya nih solid ya, copy aja dah, copy kemudian paste. Nah begitu, warnanya mungkin biru aja. Oke, jangan itu RGB kan tuh, biru ya, sip, biru biru biru. Lalu kita tambahin di sini pakai image. Nah ini sudah ada triangle, set, lalu kita kasih set, set. Oke, kasih widthnya ya 100 dp juga, heightnya juga 100 dp, dan dia akan seperti itu. Lalu kalau kita pengen luasnya diatur bagaimana? Nah teman-teman nanti coba ini pivot X dan pivot Y ya. Ini apa sih maksudnya? Nah jadi kita tuh harus bertanya-tanya, kalau positif nilainya gimana gitu tuh, ya gitu ya. Positif, kalau ini jadi 100 gimana? Nah teman-teman harus, oh iya, ini adalah posisi ya, posisi X, posisi Y dan posisi X. Kalau ini jadi 70, sorry 70. Oh ini untuk gedenya, iya 10. Oh begitu ya, ini 10 kegedean di 20, 30. Ini kayaknya harus dirubah deh, 50. Oh berarti pivot X dan pivot Y ini saling bergantung ya. Kalau kita gedein satu, yang satu harus dikecilin. Nah teman-teman, ini aja dah, yang jelas harus dipahami ya, harus dipahami betul-betul. Oke, kalau pengen pengaturan lain misalkan oh ya, kita bisa bikin di sini colornya transparent, sama buat rectangle juga bisa ya. Color di sini Android transparent ya. Oh bukan, add color garis miring oh nggak bisa. Transparan tuh kalau nggak salah F-nya 8 kali, FF. Oh, salah ya. Ini untuk stroke harusnya untuk, oh pantesan nggak bisa, harusnya buat solid ini. 8 kali, bener ya? Oh salah, harusnya di sini ya, add color transparan. Bisa nggak? Oh nggak bisa transparan. Jadi teman-teman cari aja referensi lain yang mungkin bisa untuk transparan ya. Oke, nah selain itu bisa kasih stroke ya teman-teman, coba aja, nanti ada di sini codingnya. Udah, nah itu untuk triangle atau segitiga. Kemudian shape berikutnya adalah yang circle. Padahal tadi kita sudah ini ya, sudah apa nih, sudah coba di bagian rectangle, tapi ini ada jenis lain dari circle yaitu ring. Jadi ada dua jenis, ring dan oval. Kita coba yang ring dulu mungkin. Di sini berarti kita bikin shape baru, klik kanan drawable, new resource file. Di sini adalah circle ring mungkin ya. Oke, sini selektor ya. Oh ini langsung shape saja dia. Kalau kita tadi pakai selektor ya, bolehlah. Kita coba cara yang ini ya, shape, langsung shape. Kemudian Android sini, oh dia langsung dalam sini. Oke, harus di dalam sini ya, sip. Android shape di sini pakai yang ring dulu. Oh iya, garis saya lupa bikin untuk garis di sini ya. Ini untuk line ya, duplicate ini untuk line, sorry, line. Kadang-kadang kita juga perlu bikin untuk garis ya, garis biasa. Kemudian kita kasih inner radius dan thickness. Oke. Maaf ya, ini bikin kalian ini ya. Inner radius tadi berapa? 100 dp. Bikin kalian pusing, saya pindah-pindah tuh ya. Thickness di sini adalah 20 dp dulu. Kemudian kita kasih use level false ya. Use level false. Kemudian kita kasih warna ya, solid.
sini di luar kurung, solid, color ya, colornya terserah lah 00 f5. Nah itu kan kelihatan ya. Nah ini adalah ring itu kan cincin ya, di tengahnya kosong, di kelilingnya ada itunya, ada apa ya, ada warnanya, ring. Tapi kalau oval, nah itu oval itu lingkaran yang penuh ya. Lingkaran penuh ini bisa bentuknya lingkaran sempurna, tapi juga bisa dikasih lonjong pakai atribut size, bukan atribut, pakai tag ya. Di sini ada height-nya misalkan 100 dp. Oke, jangan 150 dp. Kemudian di sini ada bukan height, width ya tadi ya. Dan di sini height-nya 100 dp. Tuh, jadi dia kayak gimana tuh? Lonjong ya, lonjong menyamping. Tapi kalau mau seperti ini tuh dia lonjong mendatar, lonjong tegak dan lonjong mendatar. Oke, kemudian di sini ada line, tuh saya lupa cara bikinnya ya. Sebentar. Oke teman-teman, untuk line itu kita coba-coba aja ya, referensinya juga susah dicari, jadi kita coba-coba, nanti kita pakai rectangle. Kan secara logika garis itu kan kalau diperbesar dia menjadi persegi panjang juga kan. Nah jadi kita akan modifikasi, klik kanan drawable, kemudian new drawable resource file, kita kasih di sini line. Oke saja, dan kita bisa bikin langsung ya. Saya copy aja nih ya, copy dari rectangle, masuk ke line, paste di sini. Nah di sini kita nggak usah pakai corner radiusan. Kemudian yang paling penting itu ada width-nya. Nah ini copy, jadi kita sebenarnya bisa set, kartusnya nggak ada, kita bisa kasih width-nya itu 200 dp contoh ya, 200. Atau mesh parent bisa nggak? Oh nggak bisa. Kemudian ya udah, ini jadi 2 dp tingginya, bisa nggak ya? Coba kita implementasikan di sini, image view, pakai line. Oh nggak bisa. Berarti bukan seperti ini ya caranya. Oh bisa aja, bisa ini ya. Oke, line, kemudian kita kasih di sini, dan kita kasih constraint kiri kanan, match parent. Oke, mungkinkah ada line-nya? Sip, lalu kita coba. Oh nggak ada ya, emang salah nih. Shape-nya line. Oh iya ada ya, line-nya. Oh iya, langsung aja ternyata ya. Lainnya warna merah nih untuk setting warna line. Sorry. Setting warnanya tuh di atas ini. Oh dia pakai stroke bukan pakai solid ya. Stroke saja, berarti kalau pengen abu-abu DD. Nah ini abu-abu cerah. Sip, nah ini akan jadi abu-abu cerah ya. Oke, kita coba run semuanya. Untuk circle-nya nanti teman-teman coba aja nanti ya, ditampilin juga. Coba sendiri gitu. Apakah berhasil? Dan ternyata tidak muncul lainnya. Bisa kita coba apa lagi nih? Size, width, bukan width ya, height ya, 2 dp. Coba kita run lagi. Kita coba lagi, paste lagi, dicoba terus. Nah, emang nggak ada ya teman-teman. Harusnya teman-teman udah bisa cari sendiri sih ya. Solid di sini, shape aja dah. Kita coba di sini nggak usah ada radius. Kemudian
Oh ya, height-nya ya, width height-nya kita modif saja tadi. Gradient kita hapus. Ini apa nih? Selector. Oh, shape-nya nggak ada. Sorry. Shape-nya round no. Sini garis miring. Shape. Kita kasih mungkin di sini. Oh ya, stroke-nya nggak usah. Kita kasih di sini height-nya 20 dp atau 10 aja ya, 10 tuh, atau 5 atau 2 tuh bisa ya. Nah, ini untuk garis ya. Garis ini pakai drawable line. Oke, sekarang kita bisa coba. Ini match constraint, berarti width-nya nggak usah. Kita coba ya. Harusnya dia berupa garis. Tuh ya, berupa garis. Nah, itu cara bikin line. Jadi dia sama kayak rectangle, cuma dimodif sedikit aja codingnya ya. Nah, seperti ini. Ada solid dan size-nya juga pakai height doang. Nah, itu. Mungkin di sini juga kita bisa bikin gradient ya, warnanya ya. Coba di copy aja. Nah, teman-teman kayak saya tuh bisa dicoba-coba semuanya. Jangan takut salah ya. Tuh, jadi warnanya gradient tuh. Nah, lihat ya. Jangan takut salah. Salah pun kita kalau dalam kebenaran kan masih benar juga. Tuh, warnanya jadi gradient. Nah, itu teman-teman. Maksud saya tentang kreativitas dan berani mencoba secara mandiri. Kan nggak ada ini ya, nggak ada referensinya, tapi kita bisa kembangkan sendiri. Oke, itu untuk materi Android Shape. Terima kasih sudah menyaksikan. Berikutnya kita jumpa di bagian salah nih. Di bagian animasi ya, animasi Android. Ini ke-17. Berarti nanti kita ketemu lagi di animasi Android. Nah, itu ya, animasi ini juga rame ya. Karena salah satu yang memperindah apa namanya? Tampilan UI kita. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.